Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan diskusi kita pada malam hari ini ya, saya pikir kita dua arah. Kita dua arah. Kores bertanya iman saya bertanya keimanannya Kores. Tapi alangkah lebih baiknya, ya, kita tutup kitab kita, saya tutup kitab saya, Kores tutup kitabnya Kores, kita bahas fakta sejarah. Ya, bagaimana mungkin saya membahas tentang kebangkitan? Jikalau saya membahas kebangkitan, hanya sebatas kebangkitan, berarti saya ini akan berbicara tentang doketis. Saya termasuk doketis, karena hanya berbicara tentang keilahian Yesus. Tetapi saya akan berbicara tentang kematian Yesus juga. Karena tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Ada kematian, itu ada kematian. Dan kematian Yesus ini dan kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah sentral pokok di dalam iman kekristenan. Kematian dan kebangkitan adalah sentral pokok di dalam iman kekristenan. Jadi tidak bisa hanya bahas kebangkitan saja. Kita perlu membahas yang namanya kematian. Makanya kita akan berbicara tentang Mesias. Kita akan berbicara tentang Mesias. Yesus Kristus berkata bahwa Mesias harus datang, bangkit, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu berbicara tentang Mesias. Makanya Yesus itu disebut sebagai Kristus. Yesus itu disebut Kristus. Pertanyaan saya yang pertama untuk Kores. Ya, perlu dicatat. Saya catat di pertanyaan-pertanyaan saya. Mengapa Isa itu disebut sebagai Al-Masih? Mengapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Menurut sudut pandang dari Islam. Kenapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Nah, karena seperti nubuatan dari para nabi, Kristus harus datang menderita, bangkit, dan naik ke surga. Nah, kalau kita berbicara tentang kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus, ya, kematian dari Yesus Kristus, banyak sekali tulisan-tulisan di dalam Alkitab yang menyatakan kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Banyak. Tetapi kan itu kan subjektif. Sangat-sangat subjektif. Ketika saya bahas hanya saja kitab saya, kalian nggak akan percaya karena subjektif. Begitu pula ketika Anda membahas kitabnya kalian, Al-Quran, itu subjektif. Makanya, coba saya ingin bertanya juga kepada Kores, sebelum saya menunjukkan data-data. Pertanyaan saya kedua, jika Isa tidak mati, ya, ada nggak dalil di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa tidak mati, melainkan diangkat ke surga? Mungkin hadiskah yang mengatakan Isa itu tidak mati, lalu Isa itu diangkat ke surga? Apakah hanya ada di Al-Quran solo dalil? Ya, pertanyaan saya dua nih. Pertanyaan pertama, mengapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Dan pertanyaan kedua saya kepada Kores, sehingga memahami dengan baik, ya, adakah dalil di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa itu tidak mati? Kalau saya membawa dalil dari Alkitab yang mengatakan Yesus mati dan bangkit, tentunya itu subjektif. Tapi saya minta sumber di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa itu tidak mati. Nah, sumber itu dari mana? Sumber yang mengatakan Isa tidak mati itu sumbernya dari mana? Yang di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa tidak mati, melainkan diserupakan. Bagaimana kita membahas tentang kebangkitan sementara kematian kalian tidak percaya? Ini 1 jam 30 menit. Kita selalu dulu, kasih geli-geli dulu, Kores. Dua pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, mengapa Isa disebut Al-Masih? Dan pertanyaan kedua saya adalah, ada dalil di luar dari Al-Quran yang mengatakan, atau sumber lain di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa itu tidak mati? Ya, ini kita berdebat ya, tidak ada geruduk-geruduk ya. Silakan, tafadhol lagi. Oh, udah, itu doang. Waduh, ini sih keluar dari topik, tapi nggak apa-apa ya, kita jawab dulu aja Iwan, untuk memperpanjang waktu gitu. Jadi pertanyaan pertama, mengapa Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Al-Masih? Lalu kedua, jika Isa tidak mati, ada sumber di mana lagi selain Al-Quran? Oke, siap. Ya, terus ini gimana? Gimana nih, Bre? Oke. Pencet, jangan gugup, Kores. Pencet. Enggak, kalau gue pencet takutnya lu turun lagi. Ya, gue akan jawab yang pertama, arti Al-Masih. Ini dijelaskan oleh Ibnu Jubair, dinamakan Al-Masih karena beliau diusap dengan keberkahan, gitu ya. Jadi ini dari Ibnu Jubair, lu bisa lihat di islamko.info gitu, arti Al-Masih. Nah, gitu. Jadi simpel banget jawabannya. Lalu kemudian jika Isa tidak mati, ada di mana selain Al-Quran? Ini ada di dalam sirahnya Ibnu Ishaq, yang dimana dia mendapatkan cerita dari seorang Nasrani, lalu kemudian masuk Islam di sini ya.
Isa ketika mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku." Maka Isa berkata, "Hai golongan Hawariyin, siapakah di antara kalian yang rela mati menjadi temanku di surga?" Syaratnya adalah dia mau menjadi orang yang diserupakan dengan diriku di mata kaum, lalu mereka membunuhnya sebagai ganti dariku. Maka Sarjis menjawab, "Aku bersedia wahai Rasulullah." Isa alaihissalam berkata, "Duduklah kamu di tempatku." Maka Sarjis duduk di tempatnya sedangkan ia sendiri diangkat ke langit. Dar, selamat datang di kebenaran. Terlalu mudah pertanyaannya, RK. Kasih yang keras-keras. SK lagi. RK kasih yang keras-keras. Nah, sekarang gua akan kembalikan lu ke topik supaya lu nggak kabur terlalu jauh ya. Di sini gua bawakan beberapa sejarawan yang mesti lu tahu gitu. Ada Talus, Marabar Serapion, Pliny the Younger, Tacitus, Suetonius, dan Lucian Paracelsus. Lu baca di sini, Bre, dari semua sejarawan yang ada. Nih, pertama Talus ya. Talus ini spesiesnya udah hilang tapi dipakai oleh Africanus, lalu kemudian dipakai lagi oleh sejarawan Sincellus, dia sejarawan Bizantium. Dia mengatakan dalam buku ketiga dari judul buku yang historis, telah keluar kepadaku tanpa alasan sebuah gerhana dari matahari, di mana orang-orang Ibrani menyelenggarakan hari Paskah ke tahun ke-14 menurut bulan. And the passion of our Savior, dan passion of our Savior falls on the day before the Passover, but an eclipse of the sun. Ini masih Africanus. Lalu kemudian Plegon. Jadi Talus ini menyebutkan ada gerhana tapi tidak menyebutkan Yesus mati. Itu satu ya, ini Talus nih. Talus itu hidup tahun 55, Bre. Dia seumuran Paulus. Berikutnya ada Pliny the Younger. Pliny the Younger di sini membahas hukuman untuk orang-orang Kristen. Dan dia di sini membahas bahwa orang-orang Kristen mereka itu menyembah kepada Christ atau Kristus yang terkutuk gitu kan. Dan dia tidak mengatakan Yesus bangkit. Nah gitu. Jadi ada dua sejarawan yang gak nyambung, sering dibawa-bawa oleh kawan-kawan Kristen, tapi tidak membahas Yesusnya bangkit ya. Berikutnya juga ada dari Marabar Serapion. Nah di sini kalau kita lihat, kita Ctrl F. Aduh, ditelepon lagi sama Kapolda wala. Nah misalnya kita Wise King, mana dia Wise King. Nah ini, atau orang-orang Yahudi yang membunuh raja mereka yang bijaksana gitu kan. Lalu kemudian bahas Athena dia. Jadi ini orang bijaksana yang dibunuh oleh orang Yahudi. Nggak ada lagi Yesusnya bangkit. Makanya gue bingung ini Yesus ini bangkit di mana? Tacitus sekarang ya, kita ke Tacitus. Tacitus ini tahun 116. Di sini dia mengatakan juga soal apa ya? Pengeksekusian orang-orang Kristen. Nah, ini nih. Dan Kristus dari mana namanya itu berasal? Maksudnya orang-orang Kristen itu nama asalnya itu dari Kristus gitu. Nah, ini juga Kristus, nggak dibahas kematiannya gitu. Berikutnya ada lagi, ini adalah Suetonius. Dia tahun 120, abad ketiga jatuhnya ya. Di sini dikatakan oh ini sama aja sama yang tadi, Kristus, from whom the name is origin, ngebahas nama Kristusnya. Suetoniusnya yang ini. Nah ini, instigation untuk si Kristus, yang dimana dia dikeluarkan dari Roma gitu. Jadi udah 5 gua bawakan, nanti yang satu lagi akan gua bawakan berikutnya karena waktu juga nggak cukup. Intinya tidak ada sejarawan yang mengatakan Yesus bangkit, Bre. Yesus mati gitu. Lanjut. Jangan macet, Kores. Baru nih, Kores. Mereka pusing kau udah. Belum apa-apa udah macet, Kores. Santai, Kores. Saya itu menghargai respect dengan lawan saya. Silakan. Ya, saya udah bilang pertanyaan saya di awal itu sudah selesai. Kenapa saya bilang selesai? Kores membawa data falasi. Saya catat kok, Kores. Kenapa saya bilang data yang kau bawa itu falasi, Kores? Data pertama, saya bilang kau masuk jebakan Batman saya, Kores. Kau masuk jebakan Batman saya. Data pertama saya bertanya, di mana sumber daripada di luar daripada Al-Quran yang mengatakan Yesus Isa itu tidak mati? Kau bawa dari Siro dari Ibnu Jubair. Ya kan? Kau bilang Isa itu tidak mati. Pertanyaan saya yang pertama untuk kau, Kores, dari data yang kau bawa. Ini sirah dari Ibnu Isa atau Ibnu Jubair yang kau bawa tadi di awal, itu hidup di abad keberapa? Yang mengatakan Yesus itu tidak mati. Hidup di abad keberapa? Lalu dia meriwayatkan kepada siapa? Ibnu Jubair, data yang mengatakan Isa tidak mati ini Ibnu Jubair ini atau Ibnu Isa ini hidup di abad keberapa? Sehingga dia tahu persis bahwa Isa itu tidak mati. Apakah Ibnu Isa ini menyaksikan atau Ibnu Jubair yang kau bawa tadi itu menyaksikan bahwa Isa itu tidak mati? Pertanyaan pertama saya, dia hidup di abad keberapa? Sehingga dia berani mengatakan Isa itu tidak mati. Pertama. Kedua, data yang Kores bawa dari Sirah Nabawiyah ini data yang mengatakan Isa itu tidak mati, yang sangat-sangat falasi dengan data selanjutnya yang dia bawakan dari seorang sejarawan yang bernama Tacitus, seorang sejarawan yang namanya Marabar Serapion, seorang sejarawan yang bernama Flavius Josephus yang mengatakan Yesus mati. Jadi saya mengatakan Kores ini falasi. Data di awal dia mengatakan Isa tidak mati, data di berikutnya dia membawakan data sejarawan yang mengatakan Yesus itu dibunuh. Kores, jangan macet, Kores. Jangan bertunduk lesu begitu. Maka saya bilang selesai, jawab langsung. Karena data yang kau bawa itu falasi semua. Bagaimana mungkin kau berdebat dengan saya sementara data kau tidak punya pendirian, kau tidak punya prinsip. Kenapa saya bilang kau tidak punya prinsip? Data di awal kau mengatakan Isa itu tidak mati, data berikutnya kau bawa data sejarawan kau mengatakan Isa itu dibunuh. Maka saya bilang kau tidak punya prinsip.
bangkit, Kores. Sekarang kalau kita lihat nubuatan-nubuatan dari para sejarawan dari zaman Taurat mengatakan Kristus harus menderita. Tapi saya tidak mau bahas Alkitab, saya mau bahas sejarah. Nah, Kores, perhatikan Kores. Saya belum bahas yang namanya fakta tentang kebangkitannya. Kita pelan-pelan nih. Ini taktikus. Ya, seorang sejarawan Romawi yang mengatakan Yesus mati. Kemudian Marbar Serapion yang mengatakan Yesus mati. Dalam manuskripnya, British yang tersimpan di British Museum yang mengatakan Yesus mati. Kemudian ada Flavius Josephus yang hidup sejaman dengan para rasul yang mengatakan Yesus mati dalam the Antiquities of the Jews. Kemudian Lucianus dari Samosata yang mengatakan Yesus mati. Pertanyaan saya yang kedua, Kores. Sejarawan Islam mana yang mengatakan Yesus itu tidak mati? Sejarawan siapa yang mendukung pernyataan dari Anisa 157 yang mengatakan Isa itu tidak mati? Kau hanya membawa data dalam Ibnu Ishaq. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Ibnu Ishaq itu dalam yang kau bawa data di awal itu hidup di abad keberapa? Jawab pertanyaan saya. Sehingga dia tahu bahwa Isa itu tidak mati. Bagaimana mungkin? Itu baru sejarawan. Belum saya bawa data dari Talmud Babilonia. Dalam Talmud Babilonia mengatakan Yesus itu mati. Dalam yang ditunjukkan dalam Sanhedrin 43. Kenapa? Lagi di DM sama Gurunda juga. Nah, jadi tolong jawab pertanyaan saya, Kores. Itu Ibnu Ishaq yang kau bawa data di awal itu hidup di abad keberapa? Masa data di awal kau bawa, data yang berikutnya kau bawa itu bilang Isa itu dibunuh, sementara di awal kau bilang Isa itu tidak dibunuh? Maka saya bilang kau tidak punya prinsip. Jawab pertanyaan saya, Kores. Jangan lari-lari, Kores. RK kenapa tergagap-gagap ketika ngomong? Data-data gue menegangkan ya. Data-data gue menegangkan ya. Rasa lucu aku. Silakan. Ya, ini gimana matchnya? Pencet, jangan gugup. Pasal pencet bisa gugup. Nggak tahu gue perawan bro. Kalau PKPKN gue perawan, jadi gue kurang ngerti. Coba lu yang pencet. Itu udah. Thank you udah dipencetin. Loh, oh ini dia. Nah, gue kirim undangan ya. Cut. Nah, tuh. Sip. Jadi gue ditanya Ibnu Ishaq itu hidup abad berapa? Ini sumbernya banyak di mana-mana. Ibnu Ishaq itu hidup abad ke-8. Kalau lu baca data gue secara tepat, Ibnu Ishaq itu mendapatkan informasi dari orang Nasrani yang masuk Islam gitu kan. Nah, yang gue lucu RK, lu menyamakan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam gitu. Yang dimana gue itu sangat najis sekali menyamakannya, my bre. Makanya Nabi Isa itu hidup Nabi Isa. Tapi kalau Yesus lu mati dia. Semua sejarawan sepakat Yesus mati. Yang gue tanya di mana sejarawan ngomong Yesus bangkit? Di mana? Gitu loh. Ngapain kalian menuhankan Tuhan yang mati? Kata sejarawan gitu loh, bre. Jadi bukan ada ini kok kontradiksi begini. Enggak, bre. Nabi Isa itu bukan Yesus. Coba kalau lu mau menyamakan, tunjukkan literasi Nabi Isa membuat rugi peternak babi. Ada nggak? Kalau lu ingin menyamakan, coba tunjukkan Nabi Isa itu mengobrak-ngabrik pedagang di Bait Allah. Ada nggak? Ya kalau nggak ada, udahlah. Nggak usah lu sembunyi di kitabnya Islam gitu loh, bre. Lu tuh tinggal membuktikan aja Yesus itu bangkit di mana, Yesus itu bangkit di mana. Itu yang membuktikan gitu loh. Tergagap-gagap lihat datanya Kores ya. Ini perhatikan lagi nih. Ini data yang gue simpen buat lo khusus ya. Karena memang lu yang minta gitu untuk bahas ini. Makanya ini adalah penyiksaan buat iman lu sebenarnya gitu. Karena ini menyakitkan. Ini berikutnya sejarawan yang gue simpen. Namanya Celsus. Dan ini dibawakan oleh Professor of Christian Origins on Second Temple Judaism. Lihat, perhatikan ini. Ini John Taylor ya. Nah, apa yang dia katakan dari sejarawan ini? Celsus melakukan pekerjaan rumahnya. Dia mewawancarai orang-orang banyak, dan seperti kita, dia sangat tertarik dengan Yesus itu seperti apa. Dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang dia tanya, dia mendengar bahwa ini. Gue bahasa Indonesiain ini ya. Bre. Dia Yesus mengembara dengan cara yang paling memalukan di hadapan semua orang. Dia mendapatkan penghidupannya dengan cara yang tercela dan mendesak dengan mengemis atau menerima sumbangan. Dan selamat datang di kebenaran. Jadi Yesus lu aja hidupnya minta-minta. Lu cari sejarah Nabi Isa alaihissalam hidup dari minta-minta. Makanya jangan menyamakan. Nabi Isa kami hidupnya terpuji bermartabat tinggi. Yesus lu udah mati tidak bangkit, dia hidup menerima sumbangan. Ini nanti diperkuat lagi nih. Ini gue menegaskan ya perbedaan Yesus dan Nabi Isa ya. Ini gue menegaskan. Jadi kawan-kawan harap lihat ini secara edukasi. Kita lihat di Filipi 2 nomor 6. Nah, lu lihat di sini, my boy. Kita buka dulu Filipi 2 nomor 6. Dia menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Dikira bakal selamat dari Kores kali. Nggak selamat ya, Kak. Nggak selamat. Ini gue incar terus ini Yesus lu ini. Nah, ini ya, di Filipi 2 nomor 6, lu kalau lihat di Matthew Henry, ini lu Ctrl F, lu di sini akan menemukan penjelasannya Celsus dan Profesor John Taylor itu sama dengan penjelasan penafsir Biblos yang bernama Matthew Henry. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina dan miskin dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Dan selamat datang di kebenaran. Lagi-lagi Yesus lu memang hidup dari sedekah. Dan seperti yang topik dari awal, ya, Yesus yang hidup sedekah ini dia menurut sejarawan dia mati tidak bangkit gitu. Jadi kalau lu bilang Yesus lu mati, gua sepakat. Yang gua tidak sepakat ketika lu bilang secara iman lu yang doketis itu Yesus lu bangkit. Di mana sejarawan mengatakan Yesus lu bangkit? Di mana? Gua pengen tahu itu datanya gitu.
Baru ini dari pembukaan lu udah tergagap-gagap gitu. Apalagi nanti lu ketemu pas gua ngomong ketiga, keempat, kelima, lu mau gimana RK? Ini data baru satu Google Chrome. Gua ada 3 buat lu, bre. Lu siap-siap di situ. Jadi ini pertanyaan dari awal ya, seperti yang lu mention gua, gitu. Lu ingin berdialog, lu ingin membuktikan Yesus lu bangkit menurut sejarawan. Lu udah sekali ngomong, belum ketemu nih mana sejarawan yang mengatakan Yesus bangkit. Buktikan dong. Katanya Yesus lu ini mahakarya keselamatan. Lo kok mati nggak bangkit? Jadi tolong kebangkitannya kasih ke mata Kores. Gitu. Lanjut. Siap. Tenang Kores. Masih di awal, dipanjangin dulu Kores. Saya ingin main-main dengan kamu dulu, ya kan? Oke. Pegang. Pencet lagi. Oke. Jangan langsung terburu-buru di situ, Kores. Setidaknya saya ingin menyiksa kau dulu di awal. Jangan langsung at the point. Saya ingin siksa kau di awal dulu, Kores. Nah, Kores tidak percaya bahwa Yesus dan Isa itu sama. Ya kan? Menjadi pertanyaan saya, Isa kamu hidup di abad keberapa? Falasi lagi di sini, teman-teman. Kenapa saya bilang falasi Koresnya lagi? Ketika Kores mengatakan Isa dengan Yesus itu berbeda, ya, dia mengatakan Isa dengan Yesus berbeda, maka yang terjadi adalah, yang menjadi pertanyaan adalah, Isanya kalian ini hidup di abad keberapa? Pasti Kores jawab, Isanya hidup di abad pertama. Jika Kores mengatakan Isanya hidup di abad pertama, maka yang terjadi adalah data dari yang Kores bawa ini akan bertentangan dengan data sejarawan di abad pertama yang mengatakan Yesus mati. Ya, itu logikanya, lihat Kores. Ya, itu logikanya. Ketika kau mengatakan Isa dengan Yesus itu berbeda, maka yang menjadi pertanyaan besar saya adalah, Isa kamu hidup di abad keberapa? Kalau kau bilang Isa itu hidup di abad pertama, maka kau akan falasi dengan sejarah yang kau bawa tadi di awal. Karena sejarawan mengatakan Isa itu mati. Kores, logikamu itu pakai, Kores. Jangan logika yang kau pakai itu falasi semua. Logika pertama yang kau bawakan, falasi. Logika kedua yang kau bawakan, falasi. Jadi saya sedang berdiskusi dengan orang yang otaknya sedang falasi. Saya sedang berdiskusi dengan orang yang argumentasinya falasi semua. Argumentasi di awal dia mengatakan Yesus itu tidak mati, tetapi argumentasi berikutnya dia mengatakan Yesus itu mati. Kemudian dia mengatakan Yesus dengan Isa itu berbeda. Kalau Yesus dengan Isa itu berbeda, Isa kau hidup di abad keberapa? Jika Isa kau hidup di abad pertama, berarti kau akan bertolak belakang dengan data yang kau bawa di awal. Jangan bertunduk pucat lesu seperti itu loh. Saya masih mau bermain-main dengan kamu. Jangan langsung bahas ke poinnya. Saya masih mau bermain logika dengan kamu, nalar dengan kamu, Kores. Jangan nangis, Kores. Jangan nangis, Kores. Sekarang kau akan maju kena, mundur kena. Pertanyaan saya, Isa kau hidup di abad keberapa? Kalau Isa kau hidup di abad pertama, buktikan sejarawan yang mengatakan Isa tidak mati. Karena gini, dalam tradisi gereja, gini, kau sedang berdiskusi dengan orang Katolik. Kau sedang berdiskusi dengan orang apa? Atau berdiskusi dengan gereja Ortodoks? Atau gereja apa? Kami itu tanpa kitab, tanpa Alkitab. Dengar baik-baik. Tanpa Alkitab fisik, gereja Katolik atau gereja Ortodoks masih bisa berjalan. Kenapa? Karena kami memulai dengan yang namanya tradisi suci. Jadi, saya ingin tanya kamu, Kores, Isa kamu hidup di abad pertama. Sementara ini, pernyataan berikutnya, Kores. Kau mengatakan, data dari Ibnu Ishaq itu abad ke-8. Lah bagaimana orang yang hidup di abad ke-8 bisa tahu kejadian di abad pertama? Bagaimana mungkin orang yang hidup di abad ke-8 bisa tahu kejadian di abad pertama? Makanya saya bilang logikanya dipakai. Orang yang hidup di abad ke-8, satu abad itu 100 tahun, 8 abad, 800 tahun, bisa tahu kejadian di abad pertama. Bagaimana dia bisa tahu kejadian di abad pertama? Coba pakai logikamu, Kores. Karena logika yang kau bawakan dari tadi itu bertubrukan semua. Bagaimana mungkin saya melanjutkan diskusi-diskusi atau tahap selanjutnya? Sementara di tahap pertama dan tahap kedua saja sudah falasi kamu. Semua argumentasi yang kau bawakan falasi semua. Tahap pertama falasi, tahap kedua falasi. Ini tahap ketiga. Isa kau hidup di abad keberapa? Kalau di abad pertama, bagaimana mungkin dia bertabrakan dengan fakta sejarawan? Sejarawan mana di abad pertama yang mengatakan Isa itu tidak mati? Ayo kita main-main dulu. Main-main dulu, Kores. Jangan takut, jangan gentar. Silakan, Kores. Main-main dulu kita. Ya kita main-main dulu, Bre. Cuman emang lu kalau main-main tuh nge-ref gitu loh. BPM itu cepet gitu, RK. Lu kayaknya udah tua kayaknya. Ya, biar itu kan sedikit goyang sedikit kan, Kores. Oh gitu. Cuman kayaknya muka lu putih, udah enggak naik tuh muka kayaknya. Kores, sabar Kores. Sampai sini saya siap tensi buat kau ya. Foto tensi. Oh, siap tensi buat kau ya. Iya. Siap. Oke. Ya, nah, jadi seperti biasa Kores itu memang hakim yang adil sepanjang zaman ya. Akan selalu menjawab dulu, baru gua akan membahas persoalan gua ya. Ditanya abad berapa Nabi Isa hidup, dijelaskan dalam Qasasulan Anbiya bab 2 halaman 475. Nanti lu lihat ke sini, Bre ya. Lihat, data gua tuh mahal. Lu lihat ke sini, cepat. Tentang Nabi Isa alaihi salam. Periode sejarahnya diperkirakan tahun 1 sebelum Masehi sampai ke 32 Masehi. Tahun diutusnya diperkirakan tahun 29 Masehi. Dar, selamat datang di kebenaran. Itu satu. Terus yang kedua ya, Kak. Ini apa itu di sini ya, Kak? Yang kedua ya, Kak.
Yang kedua yang lucu gini. Yang lucu gini kata, ini kan Nabi Isa ya, Nabi Isa hidup abad pertama. Gimana caranya kontradiksi sama sejarawan yang ngebahasnya Yesus bukan Nabi Isa? Sejarawan yang gua kasih Tacitus, Talus, yang us-usan itu lah bunyinya, kan bahasnya Yesus bukan Nabi Isa, ya nggak? Jadi di sini yang lagi dipek-pek, yang lagi dibongkar habis-habisan itu Yesus, bukan Nabi Isa. Sekali lagi Yesus dan Nabi Isa berbeda. Makanya lu bertanggung jawabkan itu Yesus lu, bre. Sejarawan sepakat Yesus mati Yesus. Sejarawan itu nggak ngebahas Nabi Isa sama sekali, karena Nabi Isa itu informasinya datang dari Allah kepada orang-orang yang berilmu, yaitu Islam, manusia-manusia yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya, kan gitu. Yesus, lu bertanggung jawabkan. Mana sejarawan yang ngomong Yesus bangkit? Lu ini tiba-tiba mau jadi edis kedua loh. Udah begitu lu tiap ngomong diulang-ulang lagi. Lu 5 menit ngomong ulang-ulang itu lagi. Apa habis bahan? Ya, habis bahan ya. Mana jawaban gua, RK? Mana sejarawan abad pertama dan kedua yang ngomong Yesus bangkit gitu loh? Karena kalau mati ya mati aja. Ingat kata Elia Nyiron, asumsi teologis tidak bisa membantah fakta sejarah, gitu dia bilang dengan penuh kemayu-kemayuannya itu. Jadi mana gitu, data gua mana? Lu dialog udah kita berapa? 2 kali putaran ya, 2 atau 3 kali putaran gitu. Lu masih belum membuktikan sejarawan yang ngomong Yesus bangkit. Hah? Mana datanya? Ngutang lu, dialog sama gua ngutang ya. Ya, tapi karena gue ingin lebih jauh lagi supaya entertaining. Di sini gue akan membahas juga mengenai ini. Lu bisa lihat ini dulu ya. Jadi gue akan membahas ini ya, Kak. Lu nggak akan ngerti sekarang, tapi lu akan ngerti nanti. Nekromansi ya. Ini ada nekromansi. Apa itu nekromansi ya, kawan-kawan? Ini muslim, ini ilmu buat kalian muslim. Ini ilmu buat kalian untuk ngebubukin Nabi kena sihir. Nekromansi adalah praktek sihir yang melibatkan komunikasi dengan orang mati dengan tujuan untuk meramal masa depan dan mengungkapkan pengetahuan tersembunyi ya. Pahami. Nekromansi adalah praktek sihir ya. Nekromansi adalah praktek sihir. Nah, ini nanti akan kita bahas. Kalau nggak setelah yang ini, yang kedua kalinya. Tinggal nunggu respon dari RK-nya. Dia mau tunduk takluk kepada Kores mengakui bahwa Yesusnya itu tidak bangkit, hanya mati saja, atau dia masih mau berputar-putar melayang di atas permukaan air bertemu dengan yang di Pertuan Agung Kores ini. Gitu. Jadi sampai sekarang ya, ini untuk orang-orang Kristen yang menonton juga di tempat RK, silahkan naik gantikan RK kalau misalnya kalian punya bukti ada sejarawan mengatakan Yesus bangkit, gitu. Kita nggak usah main teologi, karena apa kata Elia Miron? Asumsi teologis tidak bisa membantah fakta sejarah, gitu katanya, gitu. Jadi silahkan dibuktikan ya kawan-kawan, dan mohon ditahan-tahan gitu kan, yang memiliki roh kudus di dalam dirinya untuk tidak marah roh kudusnya, karena memang Kores keras kalau soal data gitu. Seperti yang Celsus bilang, apa yang dibilang Celsus? Yesus berkeliling-keliling Galilea dengan cara yang memalukan dan menghidupi kehidupannya dengan cara apa? Menerima sumbangan, gitu. Mana mungkin orang yang menerima sumbangan dan juga mati tidak bangkit ini mau kita samakan dengan Nabi Isa Al-Masih alaihi salam? Mana mungkin RK ya? Itu pertanyaan gue dijawab loh. Lu mau kabur berapa kali dari pertanyaan lu? Lu tiap lu nanya gue jawab. Lu nanya lagi gue jawab gitu. Yang gue kapan dijawab? Gitu. Silakan. Tenang Kores. Main-mainnya belum berakhir ini. Santai, Kores. Kita main-main dulu Kores. Santai Kores. Ya, tenang. Ya. Saya sudah ada jawaban pertanyaan kamu tentang sejarawan itu, saya sudah ada jawaban. Tenang Kores. Ya. Saya bukan orang bodoh. Ya. Saya masih mau buat kau punya otak ini putar-putar dulu Kores ya. Saya ingin main dengan kau punya otak dengan logika dulu, saya masih ingin main-main. Tenang Kores. Saya tidak sama dengan yang lain. Oke, Kores. Ya. Kores membawa data. Jadi pada saat itu Kores, kamu tahu nggak? Pada zaman itu ada dua Isa. Pisau. Ya. Nah, ada Isa yang disalib, ada Isa yang diselamatkan. Ya. Isa yang tidak disalib itu namanya Isa Barabas. Seorang penyamun, seorang penjahat yang tidak disalibkan dan dibebaskan. Sementara Yesus yang disebut Kristus, Isa yang disebut Al-Masih itu disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, diserahkan kepada mahkamah, diserahkan kepada raja-raja pada saat itu, pemerintahan pada saat itu. Jadi ketika kamu mengatakan Isa tidak disalibkan, apakah mungkin Isa Barabas itu seorang penjahat, seorang penyamun yang tidak disalibkan saat itu? Karena sesuai dengan adagium ilmu hukum, Yesus itu mengalami 6 kali pemeriksaan yang betul membuktikan bahwa dia adalah Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Tetapi Yesus yang disebut Barabas itu tidak disalibkan. Apakah mungkin yang diimani oleh Kores ini adalah Yesus Barabas? Isa yang disebut Barabas. Apakah mungkin Kores? Nah kemudian Kores, kedua, kamu mengatakan bahwa Yesus Isa kamu hidup di abad seperti itu. Abad-abad seperti itu, ya, Isa yang dihidup abad seperti itu sejarawan mengatakan Isa itu mati. Yang tidak mati itu Isa Barabas. Makanya saya tanya kamu Kores, kamu beriman kepada Isa yang mana? Yang disalib atau yang tidak disalib? Ya, jawab dong Kores. Jangan ini. Jangan malu Kores untuk mengakui itu. Kemudian Kores, Gereja Katolik beriman kepada yang namanya tradisi suci. Ya, saya mulai masuk pelan-pelan tentang kebangkitan Yesus. Ya. Nah, Gereja Katolik beriman tentang tradisi suci. Kita percaya dengan namanya tradisi suci. Ada seorang anak kecil menurut tradisi dari ritus timur maupun ritus barat.
Kita beriman ada seorang anak yang digendong oleh Yesus pada saat itu. Namanya Santo Ignatius dari Antioquia. Nah, Santo Ignatius dari Antioquia ini adalah seorang patriark, seorang uskup. Seorang anak yang digendong oleh Yesus pada saat itu. Dan dia terakhir menjadi seorang apa? Katolik. Pertanyaan saya, ini pernyataan saya. Dalam pernyataan dari Santo Ignatius, dalam iman rasuli kami, percaya bahwa Yesus mati dan dia bangkit. Kemudian, kedua, fakta berikutnya. Jika Yesus itu tidak bangkit, lalu siapa yang dijumpai oleh para rasul? Sampai dengan Thomas mencucukkan jarinya di tubuhnya dan di lambungnya. Kemudian ketiga, sejarawan. Seorang pasukan Romawi. Seorang pasukan Romawi yang bernama siapa? Yang namanya Flavius Josephus. Tidak tercatat di dalam Alkitab. Flavius Josephus dia mengatakan apa? Jika Yesus benar-benar bangkit, maka saya akan menyalibkan dia untuk kedua kali. Saya akan tusuk perutnya untuk kedua kalinya. Kata Flavius Josephus. Lalu pada saat itu, ada ditanya. Tenang. Flavius Josephus. Nah, Flavius Josephus ini, dia mengatakan apa? Ketika dia bertemu dengan Yesus, sementara memecah-mecahkan roti dengan para rasul, Yesus berkata apa? Come join with us. Dan seorang Flavius Josephus, seorang tentara Romawi, dia apa? Yang tidak tercatat dalam Alkitab, dia menjadi pengikut Yesus karena dia melihat kebangkitan dari Yesus. Nah, buktinya, sejarah itu difilmkan. Sejarah yang tercatat di luar dari Alkitab itu difilmkan. Dan film itu namanya apa? The Risen. Itu bukti. Seorang yang menombak perut Yesus, lambung Yesus, dan dia juga yang melihat kebangkitan dari Yesus. Itu fakta sejarah yang difilmkan. Coba buka The Risen. Saya mulai masuk pelan-pelan nih. Kemudian Kores mengatakan, ya, Isanya hidup di abad segitu. Saya bilang falasi lagi. Kenapa saya bilang falasi? Karena di abad segitu, ya, di abad segitu itu sudah mengatakan bahwa Isa itu mati. Yang tidak mati itu siapa? Isa Barabas. Jadi Isa kamu yang mana nih? Silakan jawab. Gak ada suara ke Kores. Gak ada suara. Iya. Namanya bukan Isa Barabas, namanya Yesus Barabas. Lu gimana sih? Lu sakit lu ya? Hah? Belum obat lu. Yesus kan sebuah serapan bahasa. Namanya Yesus. Serapan bahasa. Namanya Yesus. Nah, yang dibebaskan Yesus Barabas namanya. Yang dibahas sejarawan juga namanya Yesus semua. Nggak ada yang namanya Isa. Nggak ada. Kan itu serapan bahasa. Isa. Lu serapan bahasa apa yang diserap? Lu kira ini apa namanya fermentasi tahu apa? Nggak ada, bre. Yesus, Isa gitu. Karena gini, dari Iso ke Isa dekat, dari Iso ke Yesus jauh banget, dan tidak ada satupun abad pertama orang Yahudi ngasih nama anak Yesus belakangnya Asus itu nggak ada, gitu ya. Jadi buat gua pribadi Yesus itu orang Yunani sebenarnya, karena namanya Yesus gitu kan. Kecuali lu bisa buktikan original teks yang memang berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani. Kalau nggak ada ya udahlah Yunani aja, RK gitu loh. Nggak usah lu sok ke Yahudi atau ke Arab-Araban lagi. Isa Barabas itu Yesus. Terus berikutnya ini apa ya? Ini Flavius Josephus yang mana? Anjir, Flavius Josephus kapan ketemu sama Yesus, bre? Lu ini kenapa anjir? Lu otak lu kecakar kucing atau gimana? Coba lu cari deh. Mana ada Flavius Josephus ketemu sama Yesus? Anjir, kan lu sekolah bolos mulu ya? Flavius Josephus nggak ketemu sama Yesus. Yang nusuk apa tuh namanya? Yang nusuk tombak di sininya Yesus ya. Itu namanya lo. Nepok jidat. Ketawa ngarang. Flavius Josephus nggak pernah ketemu Yesus kayak. Anjir, yang nusuk ini yang di sini itu namanya Longinus namanya, bukan Flavius Josephus. Aduh, lu mabok Asus ini RK. Memang gitu kawan-kawan ya, kalau kalian sudah ngeluarin data mabok mereka mabok data. Flavius Josephus masuk tombak tuh, megang pulpen aja pegel dia, apalagi masuk tombak itu Flavius Josephus. Aduh. RK ya kasihan banget anjir. Dan itu ya RK ya, kalau misalnya lu mau bahas Yesus aja gitu, jangan bawa Isa, karena sejarawan yang gua bawa ini, bre, ya lu lihat di sini, sejarawan yang gua bawa ini. Longinus jadi Flavius, sial. Bubuk leher ini bubuk, siap-siap lu anjing viral. Nah ini ya. Jadi responsibility of him to Christ as to a God, membuat him kepada Kristus sebagai kepada Tuhan. Ini tuh Kris ini Kris Yesus, nggak ada Kris Isa Kristus, nggak ada, bre, gitu loh. Jadi sudahlah menyamakan hal tersebut. Yang dibahas sejarawan ini adalah Yesus, bukan Isa. Kalau Isa sejarahnya suci, datang dari Allah langsung dan orang-orang yang memeluk Islam, gitu. Itu baru Isa. Lu udah KORK, ini mau bahas apa lagi kita? Lu tinggal buktikan mana data-data Yesus lu bangkit, mana data-datanya gitu. Udah lu nggak usah ke Flavius lah. Flavius nusuk tombak nih. Flavius sejarawannya udah. Jangan nulis dia, bukan nusuk, nulis. Sampai gini dia. Udahlah, lu tinggal buktikan aja mana sejarawan yang membangkitkan Yesus gitu loh. Sejarawan yang membangkitkan Yesus. Mana sejarawan ya yang mengatakan Yesus itu bangkit gitu loh. Kalau enggak, satu Kristen ya, satu dunia harus mengakui ya. Sebagaimana kata Elia Miron, asumsi teologis tidak bisa membantah sejarah. Artinya kalau misalnya dalam sejarah Yesus mati aja, nggak usah lu bilang bangkit, mati aja gitu loh.
Ya kalau lu bahas Nabi Isa hidup, dia hidup, nggak pernah mati Nabi Isa itu. Yang disalib siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Yang tidak bangkit siapa? Yesus juga semuanya. Jangan lu, yang disalib siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Yang bangkit siapa? Isa. Kan nggak nyambung, nggak nyambung kalau kayak gitu. Jadi lu kalau bahas Yesus aja gitu. Jadi sekarang bagian lu ini, lu yang nantang WRK, ingat lu yang nantang ini. Janganlah sampai lu bubuk dan memalukan gitu loh untuk wajah Kristen gitu. Karena lu yang nantang ini. Gitu. Edis saja mukanya sampai merah emosi ketika gua memberikan konteran mengenai Rob siapa yang mati, ya Robnya dia, karena sejarawan tidak ada yang sepakat bahwa Yesus itu bangkit, dia mati emosi gitu. Lu lihat sendiri kan Edis? Ya enggak? Lihat ya? Nah, artinya lu ini sekarang bertanggung jawab. Nah, dia membenarkan ya kawan-kawannya, dia membenarkan. Nah, jadi lu sekarang tanggung jawab buktikan Yesus lu bangkit. Seperti topik yang lu berani maju melawan Kores gitu. Makanya gua respect sama lu karena jarang sekali ada kawan-kawan Kristen terutama yang golongan menghujat yang berani menghadapi statement-statement Kores gitu. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan pencet. Silakan pencet. Teman-teman, ternyata Kores ini kupingnya salah, teman. Kenapa saya bilang kupingnya Kores ini nggak dengar dengan jelas? Kenapa saya bilang kupingnya Kores nggak dengar dengan jelas? Kenapa? Flavius Valerius dengan Flavius Josephus itu berbeda. Longinus itu berbeda. Ternyata Kores ini dia mau framing, ternyata kupingnya yang framing. Kores, pasang dong kupingnya Kores. Yang saya katakan itu adalah Flavius Valerius. Flavius Valerius itu berbeda dengan Flavius dengan Josephus itu berbeda. Ternyata aduh ya Allah ya Rabbi la haula wala quwwata illa billah astagfirullahaladzim. Kores, kuping lu acek dulu di THP Kores. Biar nyambung kita Kores. Dari tadi nggak nyambung kan Kores. Nggak nyambung kan Kores dari tadi Kores. Gimana kita nyambung dan berlanjut? Kamu aja nggak nyambung dengan penyampaian saya. Seorang Flavius Josephus, seorang Flavius Valerius, ya seorang itu kepala pasukan. Sehingga difilmkan yang namanya The Risen itu sumber data di luar dari Alkitab. Dan dia menjadi pengikut Kristus. Dia bilang jika Yesus bangkit maka saya akan salibkan dia yang kedua kalinya. Itu jelas. Pertanyaan saya kepada kamu. Dari tadi tidak bisa jawab. Bagaimana mungkin fakta di abad ke-8 bisa kau percaya dengan hal yang terjadi di abad pertama? Kejadian 800 tahun, Kores. 800 tahun. Jadi, bagaimana kau bisa membuktikan secara statistik, secara analitik? Nah, Ibnu Ishak itu dari Sirah Nabawiyah yang kau bawakan itu dia dapat informasi di abad pertama siapa? Pertanyaan saya kepada Kores. Ibnu Ishak itu kau bilang orang Kristen kan? Orang Nasrani. Nasrani yang mana? Siapa tahu itu Nasrani yang mungkin yang gnostik. Karena memang ada ajaran Nasrani yang itu koliridianisme. Atau ajaran Nasrani yang betul-betul agnostik yaitu doketisme. Atau Basilides yang tidak percaya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan Yesus itu tidak mati, Isa itu tidak mati? Nasrani siapa? Ini Kores ini tertawa karena mungkin udah malu. Karena dari tadi masa data di abad ke-8, nah itu sanadnya dari siapa? Tapi kalau tanya gereja Katolik nih, kamu tahu dari mana Yesus mati? Kita punya sanad jelas. Namanya suksesi apostolik. Itu yang namanya tradisi suci, suksesi apostolik. Sehingga kita tahu tuh, ajaran dari awal sampai dengan saat ini tidak berubah. Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sehingga sanadnya dari para rasul Petrus turun kepada uskup, kepada paus sampai saat ini. Dan pengajarannya tidak berubah sampai saat ini. Yang mengatakan Yesus mati dan bangkit. Kemudian kau tanya, Santo Ignatius dari Antioquia. Bapak gereja yang menyaksikan kebangkitan dari Yesus sehingga dalam iman rasuli kami mengatakan dia bangkit. Saya tidak bahas yang lain, tapi saya bahas tradisi suci. Bahkan, Kores, saya jawab pertanyaan kamu. Pengawal Romawi yang menjaga kubur Yesus itu melihat malaikat menggulingkan batu. Dan mereka menyampaikan kepada raja saat itu. Mereka melihat malaikat menggulingkan batu. Tandanya kalau kubur kosong berarti Yesus bangkit. Itu tradisi suci, bukan Alkitab, tradisi suci. Jadi kamu tidak usah framing kiri kanan. Pertanyaan saya kepada kamu, Kores. Jika Isa itu tidak mati, apakah Allah menumbalkan orang lain menggantikan Isa itu? Kores, kau kena ban, Kores. Kau kena ban, Kores. Kores kena ban ya, pelanggaran. Ya udah, itu peringatan doang. Nanti kan kalau turun kita naik lagi ya. Silakan. Kita pelan-pelan dulu, Kores. Kan 1 jam 30 menit kita diskusi. Oh iya gitu loh. Santai, gue harus santai ya. Lagi sakit. Ya udah. Jadi gue akan menjawab pertanyaan lu mengenai dapat dari siapa itu Ibnu Ishak gitu kan. Gimana caranya orang abad ke-8 dapat info dari abad pertama gitu. Nah, ini kan udah dijawab di sini nih kawanku, My Bre yang kukasihi. Nah, mana tadi? Nah, di sini.
Nah di sini Ibnu Ishaq telah menceritakan kepadaku seorang lelaki yang dahulunya beragama Nasrani kemudian masuk Islam gitu. Jadi dia dapat cerita dari orang yang beragama Nasrani. Nasraninya Nasrani apa? Nasrani itu nggak ada apa-apa. Karena cabang-cabang yang terjadi itu setelah nanti di Antioquia. Orang-orang Yahudi itu memanggil orang-orang Nasrani Nozrim sampai ke Arab Nasrani. Nanti sekte-sektenya baru berkembang sekitar 30 tahunan kemudian. Itu sejarah singkatnya. Jadi Nasrani aja gitu. Orang yang mengimani Nabi Isa gitu kan. Nah terus berikutnya ini lu dengarkan sendiri deh gitu. Gua yang budek atau emang lu yang tidak tahu sejarah iman lu sendiri? Lu dengarkan sendiri deh. Nih. Seorang pasukan Romawi yang bernama siapa? Yang namanya Flavius Josephus. Flavius Josephus dia mengatakan apa? Jika Yesus benar-benar bangkit, maka saya akan menyalibkan dia untuk kedua kali. Saya akan tusuk perutnya untuk kedua kali. Flavius Josephus. Jadi gue yang muda kata emang lu lagi takia Korintus. RK, kalau sahabat Korintus hati-hati ngeluarin data, hati-hati berbicara. Gue punya ingatan Ganesha gitu loh. Gue tuh merecord apa yang lu katakan tuh gue record bre. Selamat datang di kebenaran, lu nggak bisa bohong gitu. Memang lu ngomongnya Flavius Josephus. Ini menandakan apa? Sekolah lu selama menjadi S2 itu sia-sia gitu loh. Dan orang-orang Kristen juga jadinya malu ngeliat lu. Aduh, RK Flavius Josephus itu sejarawan Yahudi, nggak pernah masuk Kristen, nggak pernah dia itu, dan dia menuliskan the book of the Antiquities of the Jew, gitu loh, bre. Lu itu mau, Kores budak, Kores nggak ngedenger, ini kan live di YouTube, bre, live di YouTube ini, ada suara lu keluar, gitu kan, masuk udah nggak bisa keluar lagi lu ngomong Flavius Josephus, nah sekarang lu tinggal minta maaf, oh iya salah Kores, maaf ya, iya tadi saya salah ngomong, pas saya baca lagi ternyata namanya bukan Flavius Josephus, gitu ya, minta maaf, kalau udah kegep bohongnya minta maaf, gitu. Jadi kita balik lagi RK, mana data Yesus lu bangkit kata sejarawan gitu loh. Mana datanya sejarawan gitu. Lu ngapain bawa Antiok apa Saint Antiok atau bapak-bapak gereja lu? Bapak-bapak gereja lu itu doktrin. Gua mau sejarawan seperti orang-orang Roma dan orang-orang Yahudi gitu loh. Ngapain lu bawa-bawa orang-orang internal Kristen? Kan gitu, ngapain? Lu bawa sejarawan di luar itu gitu. Kenapa? Karena kekristenan itu mendompleng orang Roma dan orang Yahudi dalam membuktikan kebenaran kitabnya. Sekarang gua kritisi pendomplengan itu gitu loh. Ini baru soal Yesus bangkit ya. Belum nanti soal zombie-zombie orang kudus bangkit gitu. Gua tanyain. Belum nanti ada meteor lagi. Ada bintang nongkrong di atas rumahnya Yesus, bre. Itu gua tanyain juga nanti itu. Tapi sebelum ke situ aja lu keteteran di sini, bre. Di sini lu keteteran serius. Mana datanya gitu? Gua udah bawa siapa aja nih gua bawa ya. Gue bawa siapa nih? Banyak banget gue bawa. Ada Talus, Marabar, Pliny, Tacitus, Suetonius, Lucian, Celsus. 7 sejarawan gue bawa. Itu dari abad pertama, dari tahun 55 sampai ke tahun 175. Gak ada yang bilang Yesus bangkit, gak ada. Kecuali bapak-bapak gereja lu ya. Kan gitu. Jadi mana sejarawan yang netral dari Roma dan Yahudi? Abad pertama, abad kedua yang mengatakan Yesus lu bangkit. Di mana mereka ini gitu loh. Katanya berdasarkan fakta sejarah. Tapi kebangkitannya gak ada yang merekam sejarawan. Wah anjir, hancur ini. Jangan sampai iman lu gara-gara lu kelimpungan menjawab hancur malam ini. Jangan sampai kayak begitu ya kak. Lihat lu, udah kurang darah muka lu loh. Transfusi dulu apa? BPJS aktif BPJS. Bercanda bre. Maksudnya itu loh, ayo dong RK gitu. Lu tuh kayak apa? Jadinya di sini gue kayak debt collector, lu punya utang gitu loh. Lu nunggak udah 1 minggu, terus gue ngejar-ngejar lu kan gak enak. Macam ditagih datang, entar sok apa ini? Lu macam punya utang bre. Gue tidak mau melihat lu seperti debitur pinjol, jangan. Lu harus bisa menjawab itu gitu, supaya kita bisa berkembang dialognya. Ayo RK lu bisa. Buktikan sejarawan yang mengatakan Yesus itu bangkit. Lu harus bisa. Gitu loh. Edis Bubuk masa lu juga. Siapa lagi nanti yang maju lawan gue ini membuktikan Yesus bangkit? Siapa lagi? Ayo RK, semangat. Gue semangatin loh, iba gue. Yuk lanjut. Kores. Oke, silakan pencet kores. Udah berapa menit itu? 1 jam berapa? Biar kita klimakskan. Ya, udah 1 jam lebih 2 menit deh. Udah 1 jam lebih 2 menit. Belum, kan 30 menit, 1 jam 30 menit. Iya, silakan. Oke, kores. Ya, saya gentle nih. Tadi saya tipe. Saya gentle. Ya, saya tipe ya. Saya orangnya gentle. Jadi ada 2 sosok. Flavius Josephus dan Flavius Valerius. Ya, jadi Flavius Josephus seorang sejarawan, Flavius Valerius itu seorang kepala pasukan, dan filmnya berjudul namanya The Risen. Ya, itu catatan di luar dari Alkitab. Ya, sekarang gini guys, saya udah gentle mengaku itu, saya tipe itu. Ya, saya tipe 2 nama. Jadi 2 nama berbeda itu. Ya, 2 nama berbeda. Ya. Pertanyaan saya kepada kamu, Kores. Dari tadi kamu gak jawab pertanyaan saya, Kores. Serius. Ya, saya tanya, sejarawan mana yang mengatakan Isa itu tidak disalib? Sejarawan yang hidup di zaman Isa itu siapa? Yang mengatakan Isa tidak disalib? Gak ada. Kau bawa sejarah di abad ke-8. Makanya saya katakan, Alkitab itu juga termasuk sumber sejarah. Alkitab itu termasuk sumber sejarah, sebuah fakta sejarah. Kenapa saya mengatakan Alkitab termasuk fakta sejarah? Saya tidak mengatakan ketika Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mengatakan Yesus itu mati dan bangkit. Apakah itu hanya internal? Apakah itu hanya seperti itu? Tidak. Apakah benar Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes itu yang menuliskan kitab itu? Yes. Siapa yang mengatakan? Irenaeus mengatakan Matius yang menuliskan kitab itu. Kemudian siapa lagi? Epiphanius mengatakan Matius yang menuliskan kitab itu. Ya, Santo Jerome mengatakan Matius yang menuliskan, dan para murid itu menuliskan Yesus itu mati. Jadi Alkitab itu sebuah fakta sejarah. Alkitab sebuah fakta sejarah. Kemudian ada satu pernyataan ya yang akan saya tunjukkan kepada kamu juga, Kores. Satu pernyataan. Pernyataan adalah di dalam 1 Korintus. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6.
1 Korintus 15 ayat 6 mengatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. 500 saudara sekaligus, kebanyakan mereka masih hidup sampai saat ini. Ingat, saya garis bawahi 500 lebih orang dan mereka masih hidup sampai saat ini. Salah satunya siapa? Santo Ignatius dari Antioquia. Dia menyaksikan kebangkitan dari Yesus. Itu sumber di luar Alkitab. Santo Ignatius yang menggendong Yesus, yang menggendong dia pada saat kecil. Pertanyaan saya tolong dijawab. Ini 3 pertanyaan saya nih. Sejarawan mana yang mengatakan Isa tidak mati? Kau bawa sejarawan di abad ke-8. Itu pun bukan sejarawan. Siapa sejarawan di abad ke-8? Saya tanya di abad pertama yang mengatakan Isa itu tidak mati. Pertanyaan kedua saya, siapa yang melihat Isa itu diselamatkan? Makanya saya katakan, gereja Katolik itu punya suksesi yang jelas. Dari atas turun ke bawah. Pengajaran dari para rasul disampaikan secara lisan. Makanya kami kalau tidak ada Alkitab, ada tradisi yang namanya tradisi suci. Ya. Jadi kami punya tradisi suci, sumber di luar dari Alkitab. Sejarawan di abad yang hidup di sejaman dengan Isa-mu itu siapa? Yang mengatakan Isa itu tidak disalib. Lalu siapa yang menyaksikan Isa itu terangkat diselamatkan, siapa? Kagak ada. Ada atau kagak ada? Dijawab dong. Ya. Kemudian kamu tanya, saya tanya, adakah sumber lain? Kau bawa Ibnu Isa. Itu abad ke-8. Makanya 3 pertanyaan saya ini tidak sanggup dijawab kalau kamu tanya. Dari mana kamu tahu Yesus itu mati dan bangkit? Suksesi apostolik, sejarah dalam kekristenan, bapak-bapak gereja yang menyaksikan langsung lebih dari 500 orang dan masih hidup. Salah satunya Santo Ignatius dari Antioquia. Ya. Bagaimana kita bahas kebangkitan? Bahkan pengawal-pengawal menurut tradisi, ritus timur maupun ritus barat, pengawal-pengawal Romawi itu menyaksikan kematian dari malaikat itu menggulingkan kubur. Bagaimana mungkin? Berarti kubur kosong. Dia bangkit. Itu disegel dalam tradisi Yahudi, kubur itu. Jawab dong pertanyaan saya, Kores. Jangan kamu hanya mau bertanya iman saya. Kamu jawab iman kamu, jangan bengong, Kores. Sudah selesai laku saya, lagi. Jawab. Oh, udah selesai. Iya, soalnya gue bengong ini nungguin jawabannya. Ini loh sejarawan yang mengatakan Yesus bangkit. Itu gue nunggu itu loh, masih belum keluar loh. Aduh, silakan. Gimana ya? Saya main dulu tradisi suci, santai. Tradisi suci itu. Saya Katolik, saya tradisi suci, silakan. Waduh, itu internal Kristen dong. Gimana mau netral? Tradisi suci dari mana? Tradisi suci Katolik punya kan? Sekarang Flavius Valerius itu Kristen atau bukan? Dia masuk Kristen nggak? Masuk Kristen pada akhirnya. Sebelumnya dia Kristen nggak? Ya di mana? Valerius dia Kristen nggak? Enggak. Gue nggak tahu itu. Gue nggak tahu Kristen atau enggak? Gue nggak tahu itu awalnya gimana. Nggak tahu gue. Flavius Valerius bukan Kristen. Ya semua bapak-bapak gereja juga dulunya belum bukan Kristen. Dia menjadi seorang Kristen. Dia menjadi seorang Kristen. Bukunya ditulis pas dia belum Kristen. Sebelumnya dia bukan Kristen. Oke, dia menulis buku itu setelah dia Kristen atau sebelum dia Kristen? Itu catatan menurut tradisi dari ritus timur dan ritus barat. Artinya orang Kristen yang mencatat. Gereja. Nah, dokumen gereja internal itu. Internal itu, Bre. Sebelumnya Flavius itu internal bukan? Nah, Flavius menulisnya itu sebelum dia masuk Kristen atau sesudah? Atau sesudah? Sesudah, karena itu kesaksian. Ya, itu jatuhnya internal dong, my Bre. Datanya harus netral. Kesaksian hidup. Makanya saya tanya kamu. Ketika kamu ada kalau misalnya kesaksian. Saya tanya. Ketika kamu mengatakan Isa tidak disalibkan, kamu membawa data abad ke-8. Sekarang data dia. Ya udah sini gua bawa data abad. Gua udah bawa data abad kedua deh ya supaya sama kayak Martin Lukas. Menyaksikan Isa tidak disalib itu lalu diangkat. Itu siapa yang lihat? Iya, ini gua tampilin. Itu di okein dulu, tampilin. Ini gua tampilin. Silakan ya Allah. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, kawan-kawan. Receive. Kita buka. Receive. Cut. Kalau lu maksa banget ya untuk lu kabur dari apa yang gua tanyakan, ya udahlah ya supaya manjang aja waktunya ini supaya manjang gitu. Karena sebenarnya RK udah kalah dari semenjak dulu kalah, Ikhwan. Tidak ada satupun yang mengatakan Yesus itu bangkit, sejarawan. Ini datanya ya. Ini dari tunggu. Ini gue translate Indonesia dulu. Ini gue translate Indonesia. Udah. Nah, ini dari Basilida. Ini Basilida ya. Ini dari Basilida. Nih, Basilida. Nah, ini Basilida. Ini newtadvent.org ya. Anjir. Lihat nih, ini Basilida. Kalau bahasa Inggrisnya Basilides, kenal di sini. Nih. Akan tetapi bukan Kristus yang menderita, melainkan Simon dari Kirene yang terpaksa memikul salib untuknya dan secara keliru disalibkan menggantikan Kristus. Dan selamat datang di kebenaran, my bro. Simon telah menerima rupa Yesus. Yesus mengambil rupa Simon dan dengan demikian berdiri di samping dan menertawakan mereka. Weh, abad kedua melebihi Matius, Lukas, Yohanes. Mantap banget, bre. Jadi itu kalau lu maksa banget ya, kalau lu maksa banget di abad pertama, abad kedua, itulah Basilides. Basilides itu yang paling beautiful, bre, ya. Kenapa? Karena ini Basilides, dia bukan Kristen, dia agnostik dan dia juga netral jatuhnya, ya. Itu baru jawaban kayak gitu loh. Lu bawa sumber-sumber Kristen lu gitu kan. Gua bawa sejarawan Roma.
Gua bawa sejarawan dari Aram. Gua bawa Serapion. Gua bawa Basilides nih ya. Langsung anjing terpatah-patah anjir. Iya enggak? Basilides ngomong tuh. Basilides ngomong anjir. Sekarang lu kalau misalnya mau Basilides itu bukan Kristen ya? Iya, jadinya netral kan dia. Iya enggak? Jadinya netral dia. Sekarang kalau misalnya lu bawa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Santo Ignatius, ini siapa anjir? Ini nggak netral dong. Gimana lu mau menang lawan Kores kalau lu bawa dialog intern? Ingat kata Elia Miron, fakta sejarah tidak bisa dibantahkan oleh asumsi teologis. Bukan Kristus yang menderita melahirkan Simon dari Kirene. Kayak gua dong ya, jawab tuh langsung jawab gitu loh. Bisa gak sih? Kalau dijawab tuh langsung jawab gitu. Sekarang siapa sumber lu yang mengatakan Yesus bangkit? Lu bawa-bawa di sini apa 1 Korintus 15 berapa 24? Yang katanya 500 orang melihat, ini sumber Romanya mana? Sumber orang-orang Yahudinya mana yang mengkonfirmasi kejadian ini gitu. Kalau lu berani mengklaim fakta sejarah, artinya ada orang Roma dan orang Yahudi yang membackup cerita ini. Kalau nggak ada ya berarti lu imani saja. Tradisi suci sekedar tradisi. Lu harus punya data dari Roma dan Yahudinya karena mereka berdua ini hidup berbarengan dengan Karisten. Jadi harus ada datanya. RK lihat sini RK, oi, lihat sini lo. Datanya ya. Datanya orang Roma atau orang Yahudi ya. Kayak gua kalau bawa data yang mengatakan Yesus bangkit, datanya harus ada loh. Dan kayak gue juga kalau ngejawab langsung stuck gitu loh. Dijawab stuck gitu. Lu udah 1 jam anjir masih aja belum nemu orang Roma, orang Yahudi, sejarawan abad pertama kedua yang mengatakan Yesus bangkit. Aduh. Flavius Josephus ini. Nusuk Flavius Josephus. Enggak ya. Kirain nusuk Flavius Josephus. Ternyata coba tadi Clarissa. Flavius. Flavius salah. Oke, sip. Silakan boleh. Pencet. Oke, silakan. Pencet Kores, jangan bengong, pencet. Belum kah? Udah pencet belum? Coba batalin dulu. Batalin dulu. Kan nggak fokus kan? Nggak fokus nih. Nggak fokus. Batalin dulu di situ. Batalin dulu. Gua udah batalkan pencet. Udah. Akhirnya Kores tidak tertahan lagi teman-teman. Ternyata dia bawa data sampah. Basilida itu bukan sejarawan, Kores. Basilida itu bukan sejarawan, Kores. Itu ajaran Gnostik yang hanya mengutamakan keilahian dari Yesus tanpa melihat kemanusiaan dari Yesus. Data sampah seperti itu jangan kau bawa di hadapan kami. Karena itu apa? Sekarang gini, ini pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi bukan penistaan. Apakah Anisa 157 ini sepaham dengan ajaran Basilides? Apakah Anisa 157? Ini pertanyaan. Jadi tidak ada unsur penistaan. Jangan nangis, Kores. Apakah Anisa 157 sepakat dengan ajaran Basilides yang data yang kedua? Karena Anisa dalam Al-Quran itu, apakah itu solo dalil yang mengatakan Isa itu tidak mati? Sehingga harus kau ambil data dari Basilides, data dari ajaran Gnostik. Makanya saya bilang dari tadi Kores ini falasi semua dengan saya diskusi. Ini namanya apa? Ini menguap angin kayak gini nih. Ampas kopi kuah kosong. Masa data sampah Basilides, data Gnostik dia bawa ke saya. Satu hal, Kores. Basilides itu sejarawan. Apakah dari Ibnu siapa yang kau bawakan data abad ke-8? Dia mengambil dari data Basilides. Apakah Sirah Nabawiyah yang kau bawakan tadi di awal dia mengambil dari data Basilides? Apakah? Ini pertanyaan. Bukan pernyataan, jadi tidak ada unsur penistaan. Apakah Anisa 157 sepakat dengan data Gnostik? Kau masuk jebakan Batman saya. Ya. Dari tadi kau masuk jebakan Batman saya. Jadi saya sudah katakan, Kores, ya. Katolik itu punya suksesi yang jelas. Ya. Jadi bahkan dalam Talmud Babilonia mengatakan Yesus itu mati, Isa itu mati. Sekarang Isa yang mana yang tidak mati? Sekarang pertanyaan saya, adakah Simon dari Kirene, nama dari Simon dari Kirene itu ada di dalam kitabnya kamu? Apakah Simon dari Kirene, nama Simon dari Kirene itu ada di dalam Sirah Nabawiyahnya kamu? Coba tunjukkan data Simon dari Kirene itu ada dalam Sirah Nabawiyah yang kau bawa dalam Ibnu Isa itu. Kalau tidak ada, falasi lagi data yang kau bawakan. Saya sudah jelaskan. Lebih dari 500 orang menyaksikan. Salah satunya mereka masih hidup. Salah satunya Santo Ignatius dari Antiochia. Sehingga ada dalam iman rasuli kami. Aku percaya dia yang mati dan bangkit. Suksesi apostolik kami. Yang hidup. Ya. Bahkan ketika kau mengatakan Yesus mati, ketika kau mengatakan Isa itu tidak mati, kau tidak bisa membuktikan sumber data lain, lalu kau ambilkan sumber dari data Gnostik. Sangat disayangkan. Apakah Al-Quranmu yang sempurna itu harus didukung dengan data Gnostik? Apakah Al-Quran kamu yang suci itu harus didukung dengan data Gnostik? Gimana tuh? Masakah Al-Quran? Apakah Al-Quran harus didukung dengan data Gnostik yang Kores bawa? Sehingga membenarkan Anisa 55157?
Kau masuk jebakan saya, Kores. Jawab pertanyaan saya. Apakah Anisa 157 mendukung sepakat dengan ajaran genostik? Kelojotan kau. Saya sudah bilang kelojotan. Tidak ada. Terus Basilides itu siapa? Sejarawan. Aku kelojotan, tidak. Aku kelojotan. Jangan marah, Kores ya. Ini hanya diskusi, Kores ya. Jangan habis. Gua terhibur. Tapi mantap RK lu nggak emosian, bagus. Gua suka itu. Aman gua. Aman. Tensi tapi tensi nggak turun ya. Mukanya putih soalnya. Tensi nih, gua tensi lo habis ini. Oh. Bisa tidur Kores habis ini ya. Merenungkan semua Kores ya. Mantap dia punya cek tensi darah Ikhwan. Ini kayaknya memang rapat berjalan dia. Ya, karena gua penting Oke. ke daerah kampung-kampung untuk dengan orang-orang itu. Oh, mantap ya. Mulia juga. Tinggal belajar lagi yang banyak. Kamu Nggak bisa dipencet ini match gua. Kenapa? 1 jam berapa itu? 1 jam 25. Ini gua ngomong 1 jam 30 ini. Oke, silakan. Nanti kita close habis itu. Silakan. Oke, siap. Mantap. Sudah pencet belum? Enggak, gua nggak bisa gua pencet ini. Sama di sini Lu yang nggak bisa mencet nih. Nggak bisa mencet di Oh sini. gitu. Coba. Gimana nih? Di sini nggak bisa pencet juga. Kamu kena ban itu, Kores. Kalau kena ban gua turun dong. Iya, kamu kena ban di sini peringatan. Kores kena ban. Oh, kenapa ya? Kenapa gua ini ngeselin ya? Nggak tahu. TikTok nggak suka dengan kau itu. TikTok, ada salah apa? Gua cuma bawa data. Nggak bisa muncul. Coba kau turun dulu. Kau turun dulu. Habis itu kita tinggal akhir kau. Oh iya, siap. Berarti ini gua masuk closing ini. Ya nanti masuk. Silakan. Nanti saya juga masuk nanti. Masuk punya saya. Oke deh. Ya, silakan. Nah, dia keluar dulu ya. Tenang teman-teman. Nah, sabar. Oke, 3,5 Kak. Tuh dia kena ban teman-teman. Nggak bisa, dia kena ban di sini. Ah, sip. Ada nih match-nya baru bisa lagi dipencet. Mantap. Silakan. Oke. Ya. Ya, pencet. Sip. Silakan. Alhamdulillah. Anjir, Basilides dibilang data sampah, Ikhwan. Ketika ditanya, gua menjawab, jawaban gua dibilang sampah dong, kayak gitu dong. Itu kan gak gentleman namanya. Tadi kan lu nanya, mana data abad pertama yang mengatakan Yesus itu tidak mati? Gua kasih lah. Gua kasih malah data gua dibilang sampah. Ini kan kekanak-kanakan, RK. Ketika dikasih itu harusnya, oh ternyata ada ya. Harusnya kan gitu loh. Kan ada itu udah Basilides gitu, menjelaskan tentang keimanannya dia gitu, yang gnostik kan gitu, udah gak terima kenyataan, ada yang mengimani gitu, Yesusnya diserupakan dengan Simon Kirene. Terus pertanyaannya gitu kan, apakah Anisa 157 sepakat dengan Basilides? Ya sepakat. Apa? Tidak mati. Nabi Isa tidak mati. Selamat datang di kebenaran gitu ya. Terus kemudian ini yang gue bahas sekarang nih, ini kawan-kawan ya, tadi gue udah kasih lihat kalian nekromansi, karena ini closing statement ya, Kak, ini closing statement bukan? Iya. Closing statement, oke. Jadi kawan-kawan ini closing statement ya. Perhatikan di sini, ini nekromansi. Gua bahas babar-babaran di sini ya. Perhatikan ketika gua bahas nekromansi dan itu ada maksudnya nih ya. Dan ini menyangkut juga ke RK. Lu selamat datang di kebenaran di awal. Perhatikan di sini, nekromansi adalah praktek sihir yang melibatkan komunikasi. Jadi satu data dari gua, Yesus lu tidak ada satupun sejarawan Roma yang menyatakan bangkit. Tapi kalau lu berpikir dan pintar, Yahudi itu mengimani Yesus dibangkitkan, RK. Di mana dia datanya? Di Gitin 57A nomor 3. Nah, di sini. Sini RK ke sini RK. Lihat di sini RK. Onkelos lalu kemudian pergi dan membangkitkan Yesus dan Nazarin. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi yang membangkitkan Yesus itu Onkelos, bukan Allah Bapa, Yahweh, YHWH atau apapun namanya. Dari kuburan melalui apa? Praktek sihir. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini datanya kawan-kawan. Kalau kalian mau mengkonter Nabi Muhammad SAW kena sihir. Jadi Yesus oleh Yahudi dibangkitkan dengan cara sihir. Menyedihkan gak tuh? Menyedihkan. Anjir, buset, Kores mantep banget ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak cuma lu doang RK yang gua tembak, seluruh penghujat Islam gua tembak di sini. Ternyata yang mereka tuhankan RK dibangkitkan dengan cara sihir oleh Onkelos. Gitin 57A nomor 3 disimpan kawan-kawan, disimpan. Data Kores ini gua simpen di closing statement ya. Jadi satu-satunya opsi sejarawan supaya lu bisa beriman Yesus itu dibangkitkan, lu pergi ke Yahudi, Gitin 57A nomor 3. Di sana Yesus lu dibangkitkan menggunakan praktek sihir. Dibangkitkan menggunakan praktek sihir. Para penghujat Islam, mereka gue curhat ke lu sedikit, bilang nabi kami kena sihir. Wah, ini bukan nabi, ini nabi palsu karena kena sihir. Sedangkan Tuhan lu sendiri untuk bangkit pakai sihir. Apa bisa kami bilang Tuhan palsu? Anjing, pedih nggak tuh ke batin ya? Pedih nggak ke batinnya, my bre? Ya, bukan lu ya, Kak. Lu anak baik. Gue tuh penghujat Islam di bawah. Selamat datang di kebenaran, my bre. Tuhan lu dibangkitin pakai sihir. Gitil 57A nomor 3, datanya digital dan gratis. Anjir, lagi-lagi Kores menelurkan cara counter para penghujat Islam terhadap Nabi yang mulia Muhammad SAW. Pahit kenyataan itu, bre. Thank you waktunya kayak lu emang luar biasa dan gue lihat memang lu lagi tidak fit, lu sedang sakit dan gue rasa juga apa ya ilmu lu untuk sejarah Kristen, Yahudi dan Islam jauh dari gue, bre. Nanti gue harap ketika kita bertemu lagi lu banyak belajar sehingga lu bisa mengeluarkan data-data yang apa ya yang korespondensinya itu luas, general, bisa diterima semua orang, netralitasnya ada gitu loh. Karena kalau kayak gini lu bubuk, bre. Kayak gini lu bubuk serius. Apa yang bisa lu bantah dari gue?
Bahkan pertanyaan gua yang bantu lu jawab. Sedangkan semua pertanyaan lu gua jawab dengan mudah. Oh itu jawabannya ini, oh itu jawabannya ini. Gitu. Kenapa bisa begitu coba? Kenapa bisa begitu? Karena gua tidak menuhankan roh RK. Gua menuhankan zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Allahu Akbar. Dan gua berpanutan kepada nabi kami dalam memerangi para kafir harbe, dan kami berbuat baik kepada kafir-kafir yang baik. Gitu, my friend. Thank you waktunya. Mantap RK. Loh, takbir dulu boleh ya? Silakan. Oh, mantap. Takbir, my friend. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Silakan waktunya, silakan waktunya. Silakan. Mantap, mantap. Ini nih, mesnya gua play buat lo. Tuh, silakan. Kata Kores, Dor, selamat datang di kebenaran. Ya kawan-kawan, Kores itu kan gitu. karena apa namanya? Gua Karena statement. ini Tutup closing Kores, statement, Kores. jadi Tutup dulu, agak gua Kores. putar lah. Ngapain? Tutup dulu Kores. Oh iya. Tutupmu. Ya, jadi gini ya, Kores bilang Dor, selamat datang di kebenaran. Dor. Data yang Kores bawa dengan simbol ini. Lihat ini simbol apa nih? Ular, bulan, matahari, bintang. Ini simbol genostik, bulan, bintang, ular. Dor. Ini simbol dari Basilides. Dor. Data yang kayak gini yang Kores bawa dengan simbol yang kayak gini. Dor. Selamat datang di kebenaran Kores. Dor. Jadi kebenaran yang Kores bawa ini adalah simbol ular. Kebenaran apa yang itu Kores? Kemudian ya Kores, saya menunjukkan dari data dari sumber di luar kekristenan dari tradisi suci semua saya jelaskan. Bahkan Flavius Valerius, ya. Bahkan kamu logika falasi semua dari awal. Ya. Alkitab itu sumber sejarah. Ya. Flavius Valerius, sebuah sumber juga fakta. Ya. Santo Ignatius tidak tercatat. Ya, secara singkat tapi dari tradisi gereja. Ya, dia anak yang digendong. Itu sejarah. Ya. Kemudian Talmud Babilonia mengatakan apa? Yesus mati. Tapi kalau berbicara tentang kebangkitan, lebih dari 500 orang menyaksikan. Dan para dari sejarawan Yahudi satu yang mengatakan Yesus bangkit itu siapa? Flavius Josephus. Ya, mengatakan Yesus bangkit. Ya, itu jelas. Jadi Kores ini tiba-tiba mengatakan Yesus mati, tiba-tiba mengatakan Yesus tidak mati. Data dari mana kau bawa Kores? Maka saya bilang selesai kau bawa data abad ke-8. Enggak ngaruh. Data abad ke-8 sumbernya dari mana? Data abad ke-8 yang dia bawa tadi sumbernya dari mana katanya? Dari Basilides yang simbol ular tadi. Data yang simbol ular. Makanya saya tanya apakah Anissa, tidak dijawab juga. Apakah Anissa 157 mendukung ajaran gnostik yang simbol ular tadi? Tidak dijawab. Malu menjawab itu. Ya, dia malu menjawab. Ya. Dan satu hal Kores ya, ketika kamu membawa dari Gitin, itu tuduhan orang Yahudi kepada orang Kristen. Ya, jika Yesus itu penganut ilmu sihir, apakah kalau Yesus itu penganut ilmu sihir, kenapa dia mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia? Dia tidak mengajarkan tentang penggala kepala leher orang. Yesus gak ngajarin kayak gitu. Ya, kasihilah sesamamu manusia. Kalau ilmu sihir, setan itu tidak mungkin mengajarkan seperti itu. Setan itu tidak mungkin mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada. Ya, jadi itu tuduhan dalam Gitin, itu tuduhan dari orang Yahudi kepada orang Kristen. Tapi dibuktikan dengan pengajaran. Dari buahnya lah kamu melihatnya. Ya, jadi falasi semua. Dia mengatakan Yesus mati, tiba-tiba mengatakan Yesus tidak mati. Falasi semua. Jadi ya saya harap Kores sudah jadi bubuk di sini. Saya tanya data sejarawan mana, malah dibawa data Basilides. Sejarawan mana, malah bawa data yang simbol ular. Jangan nangis Kores, jangan nangis Kores. Ya. Jadi ketika imanmu mengatakan Yesus tidak mati, Isa tidak mati, tapi tidak bisa membuktikan dengan sumber lain, maka itu adalah apa? Subjektif. Sangat-sangat subjektif itu. Ya. Kores, belajar lagi yang banyak Kores. Nanti kalau ketemu saya sekali lagi, ya, saya harap ada kemajuan. Belajar sama Guru Ndazuma, tanya sama Guru. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam,
maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.